Selamat malam, wahai penunggu kamar angker. Hantu dan teknologi. Biasanya dua kata ini berada di dunianya sendiri-sendiri. Namun ada kalanya, di beberapa kesempatan yang tak wajar, kedua terminologi ini menyatu menjadi sebuah kisah yang unik sekaligus mengerikan. Berikut adalah dua buah cerita di mana makhluk gaib menggunakan teknologi yang ada di dunia modern untuk mengganggu korbannya. Di ujung lorong gelap Baru gue sadar kalau yang makhluk ini sebuah maksud pintu adalah merelakan nyawa gue. mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Terkejut gue melirik kaca belakang dan mendapati Kamar kursi belakang masih kosong. hampa di malam yang kelam. Cerita kali ini itu dari point of view seorang cowok bernama Indra. Bukan nama sebenarnya. Yang putus dengan pacarnya karena dia membeli nomor handphone baru. Kok bisa? Kita simak sama-sama di cerita gue yang gue berjudul Nomor Recycle. Kejadian ini sebenarnya udah lama banget, sekitar tahun 2004. Gue membeli nomor baru ini secara impulsif aja gitu suatu hari ketika gue sedang membeli pulsa di warung pulsa pinggir jalan di dekat rumah teman gue. Sebenarnya gue nggak terlalu butuh nomor baru. Tapi nomor tersebut kebetulan adalah satu jajar tanggal jadian gue sama cewek gue saat itu yang bernama Laila. Saat itu gue masih main di rumah teman gue bareng sama 3 orang teman gue yang lain yang segera menggoda gue begitu tahu kalau gue membeli nomor baru yang merupakan tanggal jadian. Kejadian aneh sebenarnya mulai terjadi ketika nomornya gue ganti. Segera setelah HP gue nyalakan, tak sampai 5 menit kemudian masuk telepon dari unknown number. Harusnya kan gak mungkin. Belum ada yang tahu nomor telepon gue yang baru kecuali teman-teman gue yang ada di dekat gue ini. Dan mereka tidak sedang memegang HP. Gue dan teman-teman gue bisa mengkonfirmasi kejadian ini karena mereka semua juga kebingungan. Gue mengangkat telepon tersebut dan tentu saja tidak ada suara yang keluar dari seberang. Namun kejadian itu dengan cepat terlupakan karena berikutnya kita sudah asik main Winning Eleven di PS2 teman gue. Ternyata kejadian gue dihantui telepon dari unknown number itu tidak selesai saat itu. Gue terus-terusan ditelepon, yang makin kesini, gue makin yakin gue dengar suara terkikik samar dari seberang telepon. Namun tidak pernah terdengar jelas banget. Dan HP gue sendiri juga makin bermasalah. HP gue jadi panas banget kalau gue memutuskan untuk menghubungi Laila. Iya, HP kan memang jadi panas kalau dipakai telepon. Tapi panas HP gue yang ini sampai gue gak bisa nempelin HP gue di telinga atau gue pegang. Gue udah nyoba benerin HP gue yang gue pikir rusak ke tukang servis HP di beberapa kesempatan. Namun tidak pernah membuahkan hasil. Yang ada, gue terus-terusan ngeluarin duit. Akhirnya gue, yang cuma seorang anak SMA pada saat itu, hanya bisa pasrah. Kejadian paling aneh terjadi ketika masuk 3 bulan gue punya nomor tersebut. Mendadak Laila ada di depan rumah gue. Walau Laila menutupinya dengan makeup, tapi masih terlihat kalau dia habis menangis. Gue mengajak dia berjalan ke sebuah taman yang lumayan sepi pada jam 3 sore, karena gue berpikir kalau cewek gue ini pasti akan menangis lagi, walau gue gak tahu masalahnya. Dan gue agak mau menghindari gue jadi tontonan orang-orang kalau dia gue bawa ke tempat rame. Bener aja, Laila meledak marah begitu kita sampai di taman. Dia menuduh gue selingkuh karena ada seorang cewek yang mengangkat teleponnya ketika dia menelpon nomor baru gue. Gue berusaha membela diri. Gue bahkan menunjukkan tidak ada telepon masuk pada saat jam kejadian, namun Laila tetap tidak percaya. Finalnya adalah ketika musim liburan. Gue dan teman-teman gue memutuskan untuk pergi ke puncak untuk 1 malam. Semua teman gue laki-laki, kita nggak bawa cewek kita masing-masing sama sekali. Namun ketika gue ngobrol sama Laila bertanya, apakah gue bareng sama cewek? Gue ngomong yang sebenarnya. Gue bilang kalau semua temen gue itu cowok di sini. Brengseknya, makhluk gaib ini kembali berulah dengan membuat suara seakan-akan ada seorang cewek yang tertawa-tawa di belakang gue yang hanya bisa didengar oleh Laila. Laila tidak menghubungi gue lagi sampai waktu yang lama. Dan tepat setahun dari kejadian tersebut,
Kita putus. Sementara gue tetap digangguin telepon-telepon misterius unknown number itu. Ya akhirnya gue ganti nomor lagi lah. Ngeliat tanggal jadian gue dengan Laila bikin hati gue sakit. Segera begitu nomornya gue ganti, anehnya semua masalah di HP gue ikut lenyap. Belakangan ini, karena teknologi, gue mencoba memasukkan nomor tersebut ke satu aplikasi pencari nomor. Nama yang tertera di layar sudah bukan nama gue. Nomor tersebut mungkin kena recycle lagi. Gue cuma berharap semoga yang punya nomor tersebut tidak terganggu hidupnya seperti gue. Ngedenger cerita ini gue jadi kepikiran deh. Ada gak sih metode pengusiran hantu untuk nomor telepon angker? Kayaknya gak ada ya. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya aja. Kisah kita berikutnya menceritakan Rizal, seorang pemuda yang suka mengotak-atik barang tua untuk diperbaiki sebagai konten. Suatu hari dia menemukan sebuah radio tua yang menyiarkan siaran yang bukan berasal dari dunia ini. Seperti apa ceritanya? Kita simak di cerita yang gue beri judul Frekuensi Teror. Rizal menatap radio tua yang diketahui merupakan radio yang lumayan terkenal pada tahun 80-an. Satu knop pencari di radio tersebut menghilang, dan ada bekas terbakar rokok di pinggir pegangannya yang terbuat dari plastik. Tapi sebagian besar kondisi radio tersebut masih baik. Dia mendapatkan radio tersebut dari listing sebuah sosial media dengan harga sangat murah, dan langsung bersemangat untuk membelinya. Rizal mengatur kamera dan lampunya agar wajahnya dan benda yang dipegangnya masuk ke dalam frame kamera dan mulai merekam. Dia menceritakan latar belakang dari bendanya dan mulai mengecek jenis-jenis kerusakan yang dialami benda tersebut. Dia bilang ke pemirsanya kalau benda tersebut sudah mati namun masih dapat dibetulkan. Selesai melakukan rekaman, ketika Rizal sedang meletakkan kembali barang-barang rekamannya di kamar lain, hal aneh mulai terjadi. Rizal sangat yakin dia mendengar radio yang dia pikir rusak tersebut mulai menyala. Terlebih tanpa dicolokkan ke sumber listrik. Terdengar suara kertak statis radio yang bisa dia dengar dengan jelas karena saat itu keadaan sunyi. Makin aneh, ketika di antara desis dan kertak statis tersebut, Rizal secara samar bisa mendengar suara dari berbagai macam orang yang sepertinya semua menyatakan satu suara yang sama. Mereka semua berkata, "Tolong saya." Rizal bergegas kembali ke ruangan tempat dia rekaman. Namun selangkah sebelum dia bisa melihat radio tersebut, suara statis radio menghilang dan radio mati kembali. Malamnya Rizal bermimpi buruk. Dia bermimpi radio tersebut memainkan suara gamelan. Rizal mengenali alat musiknya yang bernama gambang, yang biasanya dipakai untuk sebuah acara spesifik, acara pemakaman di Bali. Di mimpi Rizal, bunyi musik itu makin keras, hingga memekakan telinga. Kemudian bunyi tersebut mulai menderu, mirip bunyi dari kobaran api. Dan Rizal terbangun. Malam rupanya masih menggayut. Rizal melirik sedikit ke arah radio tersebut. Tak ada yang berubah dari radio itu. Masih dengan kotak plastiknya yang marun dan knopnya yang hilang. Tapi Rizal merasa ada ketakutan tumbuh di dirinya ketika dia melihat radio tersebut. Tidak tahan dengan perasaan itu, Rizal pun dengan berat hati membuang benda tersebut. Dibarengi dengan catatan yang ditempelkan dengan erat menggunakan selotip yang berbunyi, "Terkutuk, resiko tanggung sendiri." Di investigasi paranormal sendiri, yang di luar negeri terutama, itu memang ada alat yang namanya spirit radio ya, yang memang fungsinya untuk menangkap kata-kata dari tanda kutip hantu yang mungkin ditangkap ketika mereka menyalakan radio tersebut gitu. Jadi secara insting mungkin memang manusia itu menganggap kalau benda-benda tak terlihat atau hantu atau semacamnya itu bentuknya itu udah merupakan gelombang gitu. Mungkin gelombang elektromagnet yang memang bisa ditangkap radio. Tapi satu bunyi gamelan tertentu aneh juga ya. Memang di dunia sana ada gamelannya. Oke, cukup sampai situ aja kayaknya untuk episode ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Have a nice nightmare.